Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Iya teman-teman yang sedang menonton video saya. Sebelumnya, Ana pengen ucapin terima kasih sama teman-teman semua, yang dimana teman-teman sudah dukung Ane, sudah support Ane, sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video Ane. Dan Ane doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga teman-teman semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman semua dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman semua disukseskan di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, kali ini Ana pengen nge-share, Ana pengen berbagi, Ana pengen cerita, Ana pengen menunjukkan kisah-kisah yang dimana bersifat inspiratif, yang dimana cerita-cerita tersebut mungkin bisa kita teladani atau kita ambil sisi positifnya dan kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau tahu keseruan ceritanya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Langsung aja ke cerita yang pertama. Oke teman-teman, pernah nggak sih pada zaman sekarang ya melihat bayi yang umurnya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan tetapi dia sudah bisa berbicara? Nggak pernah kan ya? Kalau misalnya pernah mungkin ya viral bayinya pasti. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya pada zaman dahulu itu ada seperti itu. Bahkan sudah tertera di dalam hadis dan Quran. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 3 bayi yang dimana barusan berumur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetapi dia sudah bisa berbicara. Bayi yang pertama tentang Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Nabi Isa alaihissalam mengklarifikasi bahwasanya Bunda Maryam ibunya itu bukan seorang pezina. Lalu yang kedua adalah bayi yang sedang menyusu pada ibunya. Lalu yang ketiga adalah bayi pada zaman Juraij. Oke teman-teman, dari kisah yang ketiga, cerita yang ketiga, yaitu bayi pada zaman Juraij yang ingin aku share, yang ingin aku beritahu sama teman-teman semua. Dulu ada namanya Juraij. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah pada zamannya, yang dimana ia sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat kata singkat cerita, Juraij sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ibunya manggil, "Juraij, beliin matoma." Kalau kita begitu kali ya. Juraij itu lagi ibadah. "Ya Allah, gimana nih? Soalnya saya lagi sholat, saya lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya harus menemui ibu saya atau saya harus melanjutkan ibadah saya?" Dengan keteguhan hatinya, dengan keyakinannya, Juraij tersebut melanjutkan ibadahnya. Lalu untuk kedua kalinya ibunya manggil lagi tuh, "Juraij, buset dah, mau udah beliin garam, mau udah beli tomat sendirian, lalu mana ya?" Juraij itu lagi ibadah juga, lagi sedang ibadah. Nah disitu dia dilema kan, gegana gersagalo merana, karena ya soalnya dipanggil, dia lagi ibadah, dipanggil sama emaknya. Dia itu di antara dua sisi bingung, pengen milih emaknya apa langsung lanjutin ibadahnya. Nah dia yakin dan keteguhannya, dia itu lanjutin ibadahnya tuh. Terus untuk ketiga kalinya ibunya manggil lagi tuh, katanya, "Juraij, buset bandel bet nih bocah ya." Dipanggil-panggilin kagak nongol-nongol. Habis itu udah marah, itu gondok ibunya. Tapi Juraij ini lagi ibadah. Dilema si Juraij ini, bingung kan. Kalau misalnya kalian nih kayak gitu pasti bingung juga kan. Yang pertama kalian tuh disuruh untuk berbakti pada orang tua, sedangkan itu sudah lagi ibadah. Di situ tuh bingung tuh Juraij itu pengen milih yang mana, entah itu harus berbakti sama orang tua atau melanjutkan ibadahnya. Nah habis itu dia melanjutkan ibadahnya dan keyakinan hatinya dan keteguhan hatinya, dia lanjutin ibadahnya tuh. Nah setelah itu ibunya marah, gondok nyumpahin si Juraij. Kata ibunya, "Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum Juraij bertemu dengan pelacur." Tuh, hati-hati nih buat omong-omongan ibu nih ya, yang sering ngatain anaknya nih ya, yang sering nyumpahin anaknya. Kalau dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tiba-tiba karena Juraij ini sudah diketahui oleh warga-warga dan masyarakat bahwasanya ia ahli ibadah, ada seorang pelacur yang dimana pelacur tersebut putih, bersih, tinggi, terus pokoknya dah kalau misalnya lu mau kegoda. Habis itu datang ke masyarakat bahwasanya izinkan saya untuk menggoda si Juraij. Kalau misalnya bisa menggoda, hebat dah lo. Kata masyarakat, ya udah silakan. Kalau misalnya lu bisa menggodanya, ya udah hebat berarti. Setelah itu datang tuh pelacurnya tuh, datang ke Juraij, terus nemuin si Juraij, ngomong sama si Juraij, digoda atau nggak tahu digodanya gimana dah pokoknya. Saya itu pakai adegan 19 detik. Nah setelah itu, tapi si Juraij ini ngabain aja gitu kan ya, kagak meduliin lah sapa lu sapa gua gitu kan ya, istri gua bukan gitu kan, enak aja lu main-main goda-godain lu kan. Ini subhanallah bet ya, subhanallah bet pokoknya dah. Orang imannya kuat kan, tinggi imannya, digoda dengan pelacur yang putih, bersih, cantik, montok, udah pokoknya dah.
Kagak kegoda, beda sama lu pada mah. Lu yang godain malahan. Canda ini mah. Nah, abis itu pelacur ini gagal kan untuk menggoda si Juraid. Abis itu dia nemuin seorang gembala dong, pengembala kambing. Nah, begini nih, karena udah terkadung ini kan, terkadung ngebetnya si pelacur ini ya, langsung aja dia berzina. Mereka tuh kan di bawah pohon itu lah, udah kayak orang-orang kampung aja kali ya. Nah, habis itu tiba-tiba si pelacur ini hamil dong. Nah, setelah hamil itu, setelah mengandung, habis itu dia melahirkan. Nah, setelah melahirkan tuh masyarakat bertanya-tanya, Neng, buset deh, ini ada emaknya kagak ada bapaknya, siapa bapaknya nih ya? Katanya. Masyarakatnya nanya tuh sama si Nengnya itu. Nah, langsung si Neng ini bilang bahwa saya si Juraid. Katanya, gila, sakit bet hatinya kayaknya ya. Dan menuduh, udah tahu nuduh itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, habis itu dibilanglah bahwasanya Juraid itu yang sudah memperkosa, sudah berzina dengannya gitu. Tanpa banyak omong, langsung dah masyarakat itu datang ke tempat ibadahnya si Juraid. Langsung ngedatangin si Juraid itu kan. Langsung didatangin Juraidnya tanpa banyak omong, langsung diseret, digebukin dong. Langsung Juraidnya bilang, bentar bang. Kalau misalnya ini, gue pengen klarifikasi dulu bang, apa masalahnya nih? Jangan asal gebuk-gebuk beda, kan nggak sakit nih badan-badan gue, katanya gebuk-gebukin mulu. Lu Juraid ya? Abis itu ada abang-abangan ngomong, Juraid lu jangan sok alim dah katanya. Lu emang kelihatannya beribadat mulu sama Allah Subhanahu Wa Taala lu, tapi lu kelakuannya munafik lu ya, katanya gitu kan sama abang-abangannya. Dia ngomong gitu. Nah, setelah itu langsung tuh si Juraid itu bilang, munafik dari mana maksudnya gitu kan? Lah ini lu anak lu nih ya, lu abis berzina sama si pelacur ini kan lu, katanya. Lah apaan bang? Asal nuduh-nuduh bayi luatnya. Yaudah gini aja deh bang, mana anaknya? Kalau misalnya kayak gitu, kata si Juraid kan, ada anaknya no, katanya. Yaudah gini aja deh bang, izin gua buat sholat sebentar bang. Habis itu panggil anaknya, gua pengen ngomong sama anaknya. Nah, habis itu si Juraid ini diizinin untuk sholat tuh. Beribadahlah si Juraid, beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, sambil ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Si Juraid nih ya, dia temuin tuh anaknya. Kata si Juraid, Tok, lu mendingan jujur dah, gua digebukin sakit daripada katanya. Tok, mendingan lu ngaku dah siapa bapak lu, siapa yang sudah menghamili pelacur tersebut. Tiba-tiba si bayi itu ngomong dong dengan epiknya. Bayi tersebut ngomong, bahasanya bayinya ngomong kalau bahasa kita mah, iya bang, bapaknya itu fulan seorang pengembala gitu. Nah, itu langsung dah semua masyarakat, semua warga minta maaf sama si Juraid. Buset, sampai ada yang bilang bahwasanya tempat ibadahnya itu bakal dibangun lagi dari emas. Kata Juraid, kagak usah emas-emasan, udah pakai tanah aja, yang penting lu pada bangunin biar gua bisa ibadah lagi, katanya gitu. Dari situ pelacur itu malu dah, pokoknya masyarakat semua malu, semuanya merasa bersalah. Maka dari situ nih, kalau misalnya ada nih ya cerita-cerita yang kagak benar, jangan langsung hakim sendiri, tabayun dulu. Biasanya orang-orang warga-warga kita ini langsung aja hakim sendiri, kagak tabayun lagi. Lihat sanadnya, misalnya sanad A nih, sanad A dari mana ceritanya? Dari sanad B. Ini yang B ini dari mana? Dari C. C ini dari mana? Dari sampai Z, semuanya harus dilihatin semua. Biar apa? Biar jelas, jangan asal hakim sendiri. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini nih. Yang kedua, bagi orang-orang tua semuanya, jangan asal-asal lupain anak, Bu. Jangan asal-asal lupain anak, Pak. Soalnya omongan orang tua, kalau orang tua itu udah kayak jarum kecil tapi nusuk. Maka dari itu cerita yang kita ambil dari sini nih, kalau misalnya ada cerita apa-apa harus kita tabayun dulu. Kalau misalnya ada apa, harus kita klarifikasi dulu apa benar ini ceritanya atau enggak benar ceritanya. Oke, mungkin itu aja ceritanya. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like. Kalau misalnya ingin mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa bersyukur pada Allah SWT. Stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.